Kenapa? Kamu judi lagi ya? Tang Yu, kenapa kamu tega begini padaku? Aku sudah terlalu baik padamu. Hidupku hancur karenamu. Uang yang kamu kasih tiap bulan itu cukup buat siapa? Kamu selingkuh dengan pria lainnya? Benar kan? Tang Yu, dalam hidupku ini, hal yang paling kusesali adalah bertemu denganmu dan menikahimu. Tang Yu, aku benar-benar buta sampai mau menikahimu. Hidupku ini sudah kamu hancurkan. Seandainya aku bisa dapat kesempatan kedua, aku pasti. Hidupku berakhir begini juga tidak apa-apa. Hanya saja ayah ibu putri kalian tidak berbakti. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku akan berbakti pada kalian. Sekarang, ini ujian masuk universitas. Aku kembali ke ruang ujian masuk universitas tahun 2025. Tenang, pertama mari kita analisis situasi saat ini. Sesi ini adalah ujian matematika. Kalau tidak ada halangan, ini seharusnya ujian terakhir. Benar saja. Di kehidupan sebelumnya, nilai bahasa Mandarin dan bahasa Inggrisku, serta IPA-ku cukup bagus. Jika nilai matematika ini juga bagus, aku pasti bisa masuk Universitas 985. Tapi, sudah terlalu lama sejak ujian masuk universitas, aku sudah lupa semua jawaban ujiannya. Tunggu, ada apa ini? Setelah bertahun-tahun, aku masih ingat jawaban soal-soal ini. Mungkinkah ini kesempatan dari Tuhan? Hadiah dari kelahiranku kembali? Tidak peduli. Ya Tuhan, terima kasih telah memberiku kesempatan untuk terlahir kembali. Aku pasti akan menghargainya. Wan, bukankah kamu bilang kita akan pulang bersama setelah ujian selesai? Kenapa kamu tidak menungguku? Yuxi, Ada apa? Apa kamu dapat nilai bagus kali ini? betul Yuxi. Kali ini, aku bisa masuk Universitas 985. Wan, bukan maksudku bikin kamu batas mongga, tapi dengan nilai kita ini, paling banter cuma bisa masuk universitas swasta bagus. Di kehidupan sebelumnya, aku bertemu Tang Yu. Hidupku jadi berantakan. Tapi Yuxi, kamu juga salah pilih orang. Suamimu bukan cuma memukul dan memarahimu, tapi juga selingkuh. Sepertinya persahabatan kita ini bukan tanpa alasan. Tatapan apa itu, Wan? Wan, nanti kamu mau kemana? Coba aku tebak. Nanti kamu mau cari Tang Yu, betul kan? Tebakanku benar kan? Nanti, aku mau makan sama orang tua. Aku nggak salah dengar kan? Kamu nggak ngejar Tang Yu lagi? Sudah bereinkarnasi begini, siapa juga yang mau ngejar dia? Itu maaf teman, aku tidak sengaja. Tidak apa-apa, lain kali hati-hati. Wan, pinggang dan kakinya itu, gaya jalannya yang keren itu ganteng banget. Wan, kamu ini nabrak cowok idamanmu, ya?
Jangan ngaco. Lihat tuh, air liurmu yang ngiler karena naksir itu udah netes ke lantai. Malu-maluin banget. Aku pergi dulu. Aku nggak berbuat kriminal, nggak melanggar hukum. Aku cuma mengagumi, nggak pegang-pegang juga. Kenapa kamu marahin aku? Wan, tungguin aku dong. Aku datang. Sayang, Wan, Di sini? Ayah, Ibu, anakku, kamu pasti capek. Wan, kamu pasti capek. Ini, pegang. makasih Ayah. Ayah, ibu, aku ajak kalian makan. Enak! Betul. Ayah, Ibu, kenapa kalian nggak tanya bagaimana ujian putri kalian? Aduh, putriku, bagaimanapun hasilnya, ibu tetap senang. Betul. Ayah juga. Kenapa nyapunya lambat sekali? Lantai sudah berantakan begini. Saya sapu sekarang. Ini saya sapu. Benar-benar deh. Hei, besok aku mau pakai ini. Baik, Aku. aku akan cuci sekarang. Kucuci sekarang. Tang Yu, bisakah kamu lebih sadar diri? Kulit kuaci di lantai ini semua kamu yang buang. Ayahku sudah menyapu berkali-kali dan pakaianmu itu, tidak bisakah kamu mencucinya sendiri? Semua dilempar ke ibuku. Bukankah itu memang tugas mereka? Kamu. Di kehidupan sebelumnya, setelah aku menikah dengan Tang Yu, dia bertindak semena-mena pada orang tuaku. Tapi demi aku, mereka hanya bisa memilih untuk selalu mengalah. Baru berusia 50-an, rambut mereka sudah memutih. Di kehidupan ini, aku harus menghasilkan banyak uang. Tidak akan membiarkan mereka menderita lagi. Nak, bagaimanapun hasil ujianmu jangan dipikirkan sekarang. Betul. Wan, bagaimanapun hasil ujianmu, kamu tetap putri terbaik ayah dan ibu. Ayah, Ibu, putri kalian ini, ujiannya bagus kali ini. Masuk Universitas 985. Seharusnya bukan masalah. Benar tidak? Wan, jangan bohongi ayah dan ibu dong. Apa yang kamu katakan? Kalau Wan kita bilang ujiannya bagus, ya berarti bagus. Nah, kamu hebat sekali. Ayah, Ibu, kalian sudah mengkhawatirkanku bertahun-tahun. Terima kasih atas kerja keras kalian. Anak ini, apa yang kamu bicarakan? Pak Gu, putri kita ini sudah besar, sudah mengerti. Ayah ibu akan selalu menjadi pendukung terkuatmu. Tang Yu, Udah selesai ujiannya? Aku kasih kamu kesempatan untuk makan malam bareng aku. di kehidupan sebelumnya aku sudah menyatakan perasaanku padamu. Tapi kamu selalu mencari alasan untuk menghindar. Sekarang aku tahu, kamu cuma menganggapku sebagai ban serep saja. Maaf, di kehidupan ini, gue nggak sudi lagi. Pergi. Ada apa Wan? Nggak apa-apa ya, Ibu. Ayo kita pergi. Pergi. Ada apa ini? Beraninya Guan itu. Berani-beraninya dia menyuruhku pergi. Bukan begitu, tuanmu datang. Bukankah Guan ini suka sama kamu? Apa pesonamu sudah hilang? Zhao, Cenyang. Bukan begitu maksudku. Mungkin kamu terlalu dingin padanya akhir-akhir ini, jadi dia sengaja begitu padamu. Itu namanya apa ya? Pura-pura jual mahal. Itu juga tergantung aku mau makan umpan itu atau tidak. Guan si wanita bodoh itu sudah lama tergila-gila padaku. Sampai nggak bisa lepas. Oh, tentu saja. Bang Yu, kamu benar-benar idolaku. Ayo, aku traktir minum. Siap. Ini baru tahun 2025. Masih banyak yang bisa kulakukan. Di kehidupan ini, aku harus menjalani hidup yang berbeda. Ayah, Ibu. Kenapa masih bengong? Ayo makan. Ayah, Ibu, cepat duduk. Duduk. Lihat, putri kita masak banyak sekali.
Semua ini Guan yang masak. Ayah, Ibu, jangan cuma ngomong. Cepat coba. Coba. Cepat makan, selagi hangat. Iya, sudah tahu. Kalah lagi. Ini semua gara-gara kamu memanggilku tadi. Membuatku tidak fokus. Tang Yu, 2 hari ini aku di rumah. Bagaimana kalau aku mengajarimu memasak? Soalnya, kalau aku sibuk, kamu bisa menyiapkan makanan di rumah. Yang penting, aku juga ingin makan masakanmu. Maksudmu apa? Kenapa kamu menyuruhku memasak? Aku kasih tahu ya. Seumur hidupku, aku belum pernah masuk dapur. Maksudku, Cukup, aku tidak mau makan, tidak nafsu. Makanan seperti ini. Lebih baik pesan antar saja. Ayah, Ibu, masakan putri kalian enak kan? Oh, Wan kami ini memang yang terbaik. Enak. Masakannya benar-benar enak. Tidak kusangka, hanya dengan memasak untuk ayah dan ibu, sudah bisa membuat mereka sebahagia ini. Tapi dulu aku selalu melampiaskan amarahku pada keluarga dan bersikap baik pada Tang Yu. Tidak pernah memasak untuk ayah dan ibu. Lihat, kenapa kamu menangis saat makan? Siapa yang menangis? Kamu masih menyalahkanku. Lihat dirimu sendiri. Aku? Aku menangis? Cepat makan. Itu ayah, ibu. Kalian makan duluan. Aku ada urusan di luar sebentar. Ini, makanannya belum. Tidak apa-apa. Nanti aku kembali dan makan lagi. Lihat ikan ini. Benar-benar mewarisi keahlianku. Apa yang mewarisi keahlianmu? Jelas-jelas itu keahlianku. Tidak percaya? Coba saja. Coba saja. Gimana? Ini masakan gua, kan? Ini dia rasanya. Kerja musim panas juga udah dapat. Kartu bank juga udah diurus. Sekarang waktunya buat kumpulin uang banyak. Kenapa kamu lagi? Maaf ya, sebentar aja. Jangan bicara dulu. Ini siapa? Apa tidak jelas? Pacar saya. Hah? Pacar? Sejak kapan kamu punya pacar? Apa harus lapor ke kamu? Apa saya tidak berhak punya orang yang saya suka? Apa saya tidak berhak punya orang yang saya suka? Lagi pula, kamu juga jarang peduli sama saya. Kenapa sekarang saya pacaran? Kamu mulai ikut campur. Ayo, kita pergi. Hei, hei, hei. Halo, tolong cari tahu tentang seseorang. Baik. Sue, anakmu sudah punya pacar. Apa kamu tahu? Apa? Punya pacar? Qin Yufeng, apa yang kamu bicarakan? Kamu belum puas pegangan tangannya ya? Hah? Maaf ya. Maaf kalau kamu merasa terpaksa. Sudah tidak ada urusan lain kan? Cepat biarkan aku pergi. Jangan sampai menghambatku mencari uang. Biarkan kamu pergi. Sekarang, hujan. Kamu sebegitu butuh uangnya? Iya, butuh banget. Siapa yang tidak suka uang banyak? Tentu saja semakin banyak semakin bagus. Oke. 30.000 yuan untuk menemaniku sehari. Menemanimu sehari? Kamu? Hei, kenapa? Hei, kenapa? Bukan seperti yang kamu pikirkan ya. Maksudku aku ingin kamu berpura-pura jadi pakarku sehari. Oh. Sini. Scan kode atau tunai? Kamu benar-benar tidak sungkan sama sekali ya. Sudah. Itu orang tuamu bercerai, ya? Bagaimana kamu tahu? Tadi aku lihat kamu bicara dengan ayahmu. Aku merasa seperti mereka sudah bercerai. Hal seperti ini bisa ditebak sedikit. Seharusnya tidak susah ditebak, kan? Nggak nyangka kamu punya bakat jadi detektif, ya. Kalau begitu,
Kenapa kamu minta aku pura-pura jadi pakarmu? Jangan-jangan ayahmu menjodohkanmu? Iya. Aku tidak mau menikah dengan orang yang tidak kusukai. Bersama mereka, aku lebih baik tidak menikah. Tidak kusangka kamu kukap serius juga. Ya, jadi, kamu sudah punya orang yang kamu suka. Saat ini belum. Membosankan sekali. Jadi, kamu mau aku menemanimu berakting sampai akhir? Baiklah, baiklah. Menerima uang orang, menyelesaikan masalah orang. Serahkan saja padaku. Tapi, sekarang bukankah kita seharusnya pergi ke mall untuk mengambil beberapa foto dan mengunggahnya ke media sosial? Karena ini acting. Aku yang akan membayar. Wah, dermawan sekali. Shaoli, Kema, Bai Tuan. Apa yang kamu sembunyikan di belakangmu sampai tidak boleh dilihat orang? Lalu, apa yang kamu sembunyikan di belakangmu? Bagaimana kalau begini? Hitung sampai 3. Ayo kita tunjukkan bersama. Oke. 3. Ini untukmu. Terima kasih banyak. Sudah lama aku tidak menerima hadiah. Hadiah darimu ini juga sangat aku suka. Bagaimana kalau kita foto bersama lagi? Sebagai kenang-kenangan. Tentu saja. Aktor profesional harus totalitas, kan? Kamu memotret seperti ini? Guan. Guan. Kamu sekarang sudah bermain tarik ulur sampai. Kamu sekarang sudah bermain tarik ulur sampai tidak mengirimiku pesan lagi. Ya? Ujian masuk universitas sudah selesai. Besok ada reuni. Kamu ikut tidak? Ada apa? Kalau begitu, besok malam kamu ada waktu. Kita makan malam bersama. Maaf, aku tolak ya. Guan? Guan, aku benar-benar sudah memberimu muka. Bukan cuma kamu yang suka padaku. Kamu memaksaku. Ya? Baik. Besok aku akan pergi bersama Sukin. Aku ingin lihat. Sampai kapan kamu bisa terus berpura-pura. Aku sudah mengunggah foto kita berdua di Moments. Selama ini, kamu masih harus terus berakting dengan susah payah. 123. Pak Kin, ini ada harga tambahannya dong. Pacarku memang murah hati. Dijamin tugas selesai. Wan. Aduh, hari ini pengumuman hasil ujian masuk universitasmu. Betul, Wan. Cepat cek nilaimu. Cepat Aku belum bangun sepenuhnya. bangun. Anak ini. Wan. Iya, aku datang. Aku datang. Ayah, ibu, kenapa kalian lebih cemas daripada aku? Aduh, cepatlah. Bagaimana tidak cemas? Sudah jam berapa ini?
Cepat cek nilainya. Betul, betul. Katanya, hari ini pengumuman hasil ujian masuk universitas. Aku dan ibumu sengaja izin setengah hari untuk menemanimu cek nilai. Cepat. Lihat, 620 poin. Ini istriku. Wan, kita benar-benar sukses. 602. sudah, kalian lihat saja. Aku mau lanjut tidur sebentar. Aduh, Wan, kamu hebat sekali, kamu yang terbaik. Pagu, cepat, cepat, telepon orang tua kita. Beritahu kabar gembira. Ini kabar gembira yang luar biasa. Gu, kalian saja yang beritahu kabar gembira itu. Aku mau lanjut tidur sebentar lagi. Ayah, Ibu, hari ini aku tidak makan di rumah. Aku mau pergi reuni teman sekolah. Aku benar-benar ngantuk. Istriku, ayo kita beritahu kabar gembira ini. Hari ini kita harus menyebarkan kabar baik yang luar biasa. Ini dengan bangga. Ayo. Dapat nilai 602 kalau tidak ikut reuni teman sekolah. Bukankah sayang sekali? Ayo semuanya, angkat gelas untuk merayakan berakhirnya ujian. Wah, Wan, akhirnya kamu datang juga. Aku kira kamu tidak datang dan membatalkan janji denganku. mana mungkin? Aku sudah janji padamu, pasti datang kok. Ayo. Wan, jujur saja. Apa kamu datang karena Tang Yu? Makanya kamu datang. Ngomong apa sih? Aku datang bukan karena dia. Aku cuma karena ini pesta terakhir. Ah, iya, aku paham. Guan, siapa di kelas kita yang nggak tahu kamu ngejar Tang Yu 3 tahun? Dasar katak ingin makan daging angsa. Nggak tahu diri banget. Betul. Dia juga nggak ngaca. Apa dia pantas buat Tang Yu, si primadona kelas kita? Betul? Bukan. Kamu sakit ya? Kalau sakit cepat berobat sana. Teman-teman, ada yang mau kuumumkan. Ujian masuk universitas kali ini, aku dapat 530 poin. Itu nilai tertinggi di kelas. Wah, hebat banget. Dan juga, Orang tuaku mau adakan pesta kelulusan untukku. Teman-teman, kalau ada waktu, bisa datang ya. Ini sih hebat banget. Memang primadona kelas kita, Wu. Betul, betul. Sudah cantik, nilainya juga bagus. Wan, kamu dapat berapa poin? lumayan lah. Sekitar 620 poin. Sudahlah. Berapa nilainya? Wan, Bilang berapa nilainya? Apa-apaan, Wan? Berapa nilaimu? Lin Yusi, bisakah kamu bersikap lebih anggun? Terus teriak-teriak. Memangnya kamu siapa? Bukan. Memangnya apa urusanmu? Kita sudah lulus, masih mau pamer kekuasaanmu? Kamu. Wan, kamu tidak bohong padaku, kan? Mana mungkin aku membohongimu. Wah, Wan, kamu keren banget. Benar-benar dapat 620 poin. ST tenang. Si cowok paling populer di kelas kita datang. Ada apa dengan wanita ini? Mungkinkah dia benar-benar tidak tertarik lagi padaku? Tidak mungkin. kok cowok paling populer di kelas kita? Datangnya bareng Sukin. Mereka berdua berdiri bersama. Memang cocok banget ya. Si Yao, Dengar-dengar kamu ujian masuk kuliah kali ini, dapat nilai tertinggi di kelas. Hebat banget. lumayan lah. Kalian juga pasti dapat nilai bagus, kan? Aku kali ini kurang maksimal. Cuma dapat 502 poin. 502 poin itu sudah tinggi banget. Aku dapat 517 poin. 517 poin. Memang pantas jadi idola kelas kita. 500-an poin itu tinggi ya. Guan, aku nggak tahu kamu dapat berapa. Kayaknya sih paling cuma bisa masuk universitas kelas 2 ya. Jangan-jangan nggak bisa masuk universitas sama sekali? Cuma bisa masuk akademi? Siapa sih di kelas kita yang nggak tahu dia lemah di matematika? Mungkin dia sendiri nggak berani bilang nilai ujian masuknya berapa. Chen Yang, Aduh, Kak Yu. Aku kan cuma bilang yang sebenarnya. Kak Yu, nanti kalau kakak sudah kuliah, banyak cewek cantik yang antre mau sama kakak. Ngapain sih mikirin dia terus? apa yang dikatakan Zhao Chen Yang ini ada benarnya juga. Wanita ini sama sekali tidak pantas untukku.
Guan, awalnya aku lihat kamu lumayan cantik, jadi aku sempat berpikir mau kasih kamu kesempatan lagi. Tapi sekarang kupikir-pikir, nggak perlu sama sekali. Guan, aku bilang ya, kalau nilai kaumu jelek, pulang aja dan ngulang lagi. Atau kuliah di D3 juga boleh. Ngapain sih kamu kesini hari ini? Oh, aku tahu. Pasti mau terus-terusan ngejar-ngejar Kak Yu kan? Kalian ini dasar badut-badut. Nggak ada habisnya ya di sini. Guan, kami dapat 620 poin nilai tertinggi di kelas. Apa? Nilai tertinggi di kelas. Apa? Mana mungkin? Siapa sih yang nggak tahu kalau dia paling lemah di matematika? Mana mungkin dapat 104 poin? Palsu. Pasti palsu. Wan, wali kelas menelepon. Guan, foto ini pasti palsu. Pas banget, wali kelas menelepon. Kamu berani nggak? Di depan kita semua, minta wali kelas sebutin nilaimu? Oke, Guan, kamu benar-benar luar biasa. Dapat nilai 620. Nilai ujian masuk universitasmu Adalah yang tertinggi di sekolah kita. benar-benar bikin bangga sekolah kita. Hebat sekali. Untuk menghargai hasil ujian masuk universitasmu kali ini, yang merupakan nilai tertinggi sesekolah, Sekolah sudah menyiapkan. Beasiswa yang besar. dalam 2 hari ini, kamu harus datang ke sekolah. apa? Guan beneran? Dapat nilai 620? Kok dia bisa sepintar itu? Mana mungkin? Halo, Guan. Apa kamu dengar? Baik, Bu Guru. Saya dengar. 2 hari lagi saya akan luangkan waktu ke sekolah. Dadah. Dia dapat nilai setinggi itu? Mana mungkin? Dulu waktu ngejar gue, kok nggak sadar dia sekeren ini? Dan secantik ini? Selamat atas nilai ujian masuk universitasmu yang sangat bagus ini. Kamu mau daftar universitas mana? Memangnya urusan kamu? Memangnya urusan kamu? Kamu? Guan, kamu cuma kebetulan beruntung. Dapat nilai bagus kan? Sok banget sih. Kamu masih mau ngejar Tang Yu, kan? Duh? Siapa sih itu? Nggak kenal. Guan, aku beneran ngucapin selamat buat kamu. Udah dapat nilai sebagus ini. Gimana kalau kita daftar di universitas yang sama? Jadi kita... Aku bilang, kamu nggak capek apa? Dengan nilaimu itu, emang kamu pantas satu kampus sama aku? Pantas nggak? Guan, kamu kenapa sih? Apa ada salah paham di antara kita? Nggak ada salah paham di antara kita. Aku juga nggak mau ada salah paham sama kamu. Aku sekarang udah punya pacar. Tolong jauhin aku. Aku nggak mau pacarku salah paham. Apa katamu? Kamu punya pacar? Kak Yu, dia itu cuma bohongin kamu. Coba pikir deh, kita kan baru selesai ujian masuk universitas. Mana sempat dia cari pacar, iya kan? Betul. Guan, aku juga nggak percaya kamu punya pacar. Terserah mau percaya atau enggak. Jauhi Guan kami. Guan, antara kita, apa benar ada kesalahpahaman? Kak Yu, jangan cuma ngejar dia doang. Banyak cewek yang ngejar kamu loh. Guan, kamu nggak ada habisnya ya? Baru juga nilai tinggi, udah belagu. Tang Yu udah kasih kamu kesempatan. Sekarang juga minta maaf padanya. Tang Yu udah kasih kamu kesempatan. Sekarang juga minta maaf padanya. Betul, betul. Kamu bangga banget kenapa sih? Nanti kalau kita udah kerja, yang penting itu koneksi. Iya. Kalian semua benar. Lucy, ayo kita pergi. Ayo, aku udah nggak betah di sini. Dua orang ini beneran akting ya? Nggak beres. Sikap Guan padaku. Sebenarnya ada apa? Siapa bilang nggak? Ada batasnya juga dong main tarik ulur. Tang Yu, jangan pedulikan Guan si cantik itu. Malam ini kita nonton film bareng yuk. Aku yang traktir. Cenyang, menurutmu dia kenapa sih? Apa dia beneran udah nggak suka aku? Coba kupikir. Nah, dia cemburu. Aduh, Kak Yu, nanti malam kamu jelaskan baik-baik padanya. Bicaralah baik-baik dengannya ya. Mungkin dia cemburu padaku karena aku datang bersama Sucin hari ini. Makanya dia cemburu. Ada benarnya. Aku akan tanyakan langsung. Hey Tang Yu. Hei Kak Yu, Tang Yu, tunggu aku. Zhao Chenyang dan Shukin itu menjijikkan sekali. Bikin aku kesal. Sudah. Tenanglah, aku saja belum marah. Mereka itu cuma anak kecil. Nanti kalau sudah terjun ke masyarakat, mereka akan sadar kalau harga diri benar-benar tidak ada harganya. Wan, kok aku merasa kamu akhir-akhir ini tiba-tiba jadi dewasa? Masa sih? Guan, Sialan. Wan, ada apa ini? Dulu dia selalu mengejar-ngejar Tang Yu. Kenapa sekarang dia jadi seperti orang lain?
Sikapnya berubah 180 derajat. Apa dia benar-benar punya pacar? Guan, Tang Yu, sebenarnya kamu mau apa sih? Guan, mungkin ada kesalahpahaman di antara kita. Tadi di jalan, aku terus bersama Zhao Chenyang. Sukin, baru ketemu di tengah jalan. Kenapa kamu menjelaskan ini padaku? Aku tidak tertarik dan tidak mau tahu. Terima kasih. Guan, sebenarnya kamu maunya apa sih? Kakak Yu, kami sudah merendahkan diri menjelaskan padamu. Kamu masih mau apa lagi? Apa maksudmu aku mau apa lagi? Aku tidak mau apa-apa. Dulu waktu Wan kami terus mengejar Tang Yu, dia juga tidak pernah peduli pada Wan kami. Sekarang malah kebalikannya, ngotot mengejar Wan kami. Aku Lin Yuxi. Apa urusanmu? Suka atau tidak suka, apa kamu tidak bisa bicara terus terang? Tang Yu jelas-jelas tahu Wan mengejarnya, tapi dia tidak menerima dan tidak menolak. Malah dengan santainya, memakan semua yang dibawakan Wan. Ini kan sama saja menjadikan orang cadangan. Itu cara Tang Yu dan Guan berinteraksi. Kamu tahu apa? Cara berinteraksi? Ya, aku tidak mengerti. Pergi sana dengan logika omong kosongmu itu. Hei kamu, Cukup. Aku tidak mau buang-buang waktu untuk kalian. Kalau tidak ada hal lain lagi, Yusi, ayo kita pergi. Tunggu Guan, kamu belum boleh pergi. Tang Yu, kamu mau apa sih sebenarnya? Aku hanya ingin kamu memberiku penjelasan. Memangnya kenapa aku harus memberimu penjelasan? Aku ulangi sekali lagi, jauhi aku sejauh mungkin. Nah, pacarku menelepon. halo? Kak Yu, jangan terlalu terpaku pada satu orang saja. Aku ingat, kamu bukan tipe orang yang setia begitu. Dulu waktu SMA, aku memang tidak mau pacaran. Tapi sekarang, kita sudah mau jadi mahasiswa. Itu beda. Lagi pula, menurutku, Guan sekarang sudah sangat berbeda. Aku sangat tertarik padanya. Halo, pacar kangen aku ya. Ada sedikit tapi tidak banyak. Ada sedikit tapi tidak banyak. Kalau begitu, nanti jemput aku untuk makan ya. Hari ini ada reuni teman sekolah. Ada 2 lalat yang terus menggangguku. Aku jadi tidak bisa makan dengan tenang. Boleh saja. Tapi kamu yang bayar. Bisa? Bisa dong, bisa dong. Kamu ini setelah memanfaatkan aku langsung lepas tangan begitu saja ya. Aduh, cepatlah kemari. 2 lalat ini terus saja menggangguku. Bikin kesal setengah mati. Oke. Baik, aku tunggu. Lagi pula, menurutku, Guan sekarang sudah sangat berbeda. Aku sangat tertarik padanya. Kak Yu, ini kan belum masuk kuliah. Nanti kalau sudah kuliah, dengan karisma kakak ini, dan wajah tampan kakak ini, pasti banyak cewek cantik yang antre untuk mendekati kakak. Cenyang. Menurutmu, Guan itu sungguhan atau cuma pura-pura? Sungguhan atau pura-pura apanya? Guan itu beneran punya pacar? Tidak mungkin. Coba pikirkan, kita baru saja lulus ujian masuk universitas. Mana ada dia waktu untuk mencari pacar? Apalagi, aku dengar, dia bekerja di toko teh susu itu. Lagi kerja paruh waktu. Lin Yusi. Guan, kamu beneran punya pacar nggak sih? Nggak bisa bilang. Ih, Wan, kamu beneran punya pacar baru apa nggak sih? Penasaran banget aku. Oke, aku tunggu kamu. Nah, Pacarku sebentar lagi akan menjemputku. Wan, kamu beneran punya pacar apa nggak? Tentu saja beneran. Mana mungkin aku bohongin kamu? Kamu nggak akan bohongin aku. Nah, gitu dong. Guan, trik tarik ulurmu itu, kalau keseringan, bikin bosan tahu. Kamu judi lagi ya? Kamu ngomong apa sih? Nggak ngerti. Tang Yu, aku mohon, sadar diri sedikit dong. Kamu nyebelin banget. Bisa nggak sih kamu jauh-jauh dariku? Pacarku sebentar lagi akan menjemputku. Aku nggak mau pacarku salah paham yang nggak perlu. Guan, pacarmu bisa lebih ganteng dari Kak Yu kita? Guan, kamu... Guan, kamu... Kamu ketawa apa sih? Bukan apa-apa. Aku cuma teringat sesuatu yang lucu. Tang Yu, kamu lagi nunggu jemputan ya? Aku barusan minta ayahku jemput pakai BMW. Nanti sekalian aku antar kamu pulang. BMW? Sukin, keluargamu beneran punya BMW? Hebat banget. Lumayan lah. Ayahku kerja di grup Kin. Dia manajer di grup Kin. Kak Yu, nanti kita naik BMW-nya dia aja. Ayo, keren banget. Dasar norak. Guan, jangan-jangan kamu sengaja ngarang punya pacar buat narik perhatianku ya? Aku kasih tahu ya, Kuan tadi itu bilang pacarnya jemput itu buat mancing Kak Tang Yu. Jangan gitu dong.
Kata-katamu nusuk banget. Guan, kamu ini menjijikan sekali. Kamu cuma mengandalkan Tang Yu suka sama kamu. Terus kamu seenaknya mempermainkan perasaannya. Aku mempermainkan perasaannya? Astaga, kamu jangan bercanda deh. Aku sudah bilang jelas-jelas ke dia. Aku sudah punya pacar. Dia yang terus-terusan menggangguku. Yang menjijikan itu dia. Kamu punya pacar? Jangan bercanda deh. Guan, aku tahu semua akal bulusmu itu. Mana mungkin aku nggak tahu. Kamu kan sengaja mau bikin Tang Yu kesal kan? Singkirkan pikiran licikmu itu. Sekarang, minta maaf sama Tang Yu. Shukin, kamu suka jadi budak orang? Tapi bukan berarti semua orang sama kayak kamu. Suka jadi budak orang? Kamu bilang siapa budak? Guan, kita kan teman sekelas. Kok omonganmu kasar banget sih? King. Ayah, akhirnya ayah datang juga. Ada beberapa temanku di sana. Ayo kita sekalian antar mereka pulang. Tentu saja boleh. King. Lihat, ada beberapa yang searah. Ayo naik mobil bersama. Gadis ini kok. Sepertinya dia yang Tuan Direktur minta saya selidiki. Bukankah dia pacar Tuan Muda? Ternyata teman sekelasnya Kin. Nanti kalau sudah pulang, saya harus tanya baik-baik pada Kin. Ada apa ini? Kok aku merasa ayahnya Sukin sepertinya kenal Guan? Hei, Kak Yu. Ayo cepat naik mobil. Kalian duluan saja. Aku akan pergi nanti. Aduh, Kak Yu. Kenapa sih kamu harus terus-terusan mengejar yang tidak mungkin? Betul sekali, Tang Yu. Dia itu cuma badut yang kebetulan beruntung saja. Kenapa kamu harus peduli padanya? Guan, jangan kira kamu bisa menipu siapapun dengan mencari orang lain. Kamu pikir dengan asal menarik orang untuk berpura-pura jadi pacar demi membuat Tang Yu kesal? Cara ini tidak kekanak-kanakan. Kamu benar-benar berpikir bisa berhasil? Konyol sekali. Betul. Tang Yu itu cowok paling populer di kelas. Bukan sembarang orang. Tidak ada yang bisa menandinginya. Cepat lihat. Kok bisa ada cowok seganteng ini? Ganteng banget. Guan. Ayo. Ternyata yang dia bilang itu benar. Dia benar-benar punya pacar. Dan seganteng ini... Aku baru pertama kali lihat cowok seganteng ini. Ini kelihatan jauh lebih keren dari Tang Yu ya. Aku Zhao Chenyang. Kalau punya teman sekeren ini, pasti enak. Dia benar-benar pacar Guan? Kenapa bisa? Kakak ganteng, halo. Aku mau memperkenalkan diri. Namaku Sukin. Ayahku manajer grup. Kin, kita tidak bisa macam-macam dengan cowok ini. Kenapa ayah? Siapa dia? Maaf, Tuan Muda. Nona Gu. Putriku tidak tahu diri. Aku minta maaf atas namanya. Bukan, ayah kenal dia. Kalau begitu, manajer Su, pendidikan keluarga itu sangat penting. Betul. Kamu benar. Kinze, ini Yuxi, sahabat terbaikku sejak kecil. Kami sangat dekat. Halo. Halo, Yusi. Yuxi, nanti aku tidak bisa menemanimu. Aku harus mengambil makanan lagi. Oh, begitu. Aku mengerti. Cepat sana. Dadah. Kenapa aku merasa Yusi salah paham ya? Ayo pergi. Hati-hati. Gadis Guan ini, pacaran kok tidak langsung memberitahuku. Guan, seleramu bagus juga. Benar-benar cowok super duper ganteng. Kin, mulai sekarang kamu tidak boleh sombong dan angkuh lagi. Ayahmu ini hanya manajer kecil. Beberapa orang kita tidak bisa macam-macam dengan mereka. Ayah belum memberitahuku. Siapa dia ini? Ya. Lihat, dia pakai Range Rover loh. Mobil kita ini apa-apaan sih? Lagi pula, statusnya itu istimewa. Bahkan aku saja kalau ketemu dia harus hormat banget dan hati-hati. Kamu malah sama sekali nggak tahu diri. Guan itu pasti nggak punya latar belakang apa-apa kan? Dia pacar Tuan Muda. Apa? Dia benar-benar pacar cowok ganteng itu? Iya, sudah ketemu orang tua juga. Apa? Kenapa bisa? Sudah. Pulang sama ayah. Ayo. Direktur, saya melihat Tuan Muda. Baru. Tadi aktingnya terlalu mendalami ya. Lumayanlah.
Temanku bilang, dia memujimu tampan. Hah? Kalau menurutmu, Ah, tadi kamu bilang apa? jangan diangkat. Jangan diangkat. Ah, Ini nomor telepon ayahku. Mulai sekarang, kalau ada telepon dari nomor ini, jangan diangkat. Bukan, ayahmu? Bagaimana bisa punya nomor teleponku? Waktu itu, Kita kan ketemu ayahku di bank kan? Mungkin saat itulah ayahku mulai mengincarmu. Bukan? Ayahmu itu siapa sih? Kok bisa tahu nomor teleponku? Ayahku itu, ketua dewan direksi. Grup Kin. Kenapa kamu tertawa? Kalau begitu, menurutmu, ayahmu akan menemuiku secara pribadi? Lalu, memberiku 10 juta untuk meninggalkan putranya? Imajinasi kamu lumayan juga ya. Aktingmu juga mirip. Kalau begitu, tebak, apa aku akan menerimanya? Kamu akan menerimanya? Tentu saja. Tentu saja aku akan menerimanya. Siapa yang tidak mau uang? Wah, nonagu ini memang realistis sekali ya. Oke, sudahlah. Aku akan kuliah di Universitas Teknologi Jiangcheng. Kamu? Aku akan ke Universitas Seni Jiangcheng. Kalau begitu, nanti kita pergi bareng. Boleh. Gadis kecil ini berusaha mendekati anakku untuk mengincar harta keluarga Qin. Mimpi saja. Aku tidak akan pernah membiarkannya berhasil. Ayah, ibu, Cepat sarapan. Wan, kenapa semalam pulang selarut itu? semalam aku bersenang-senang sekali. Jadi pulangnya agak larut. Oh ya, Wan, ibu belum tanya nih. Pekerjaan musim panasmu itu kerja apa sih? Bukankah aku sudah bilang sebelumnya? Aku kerja di bidang jasa. Lebih spesifik dong. Pemandu karaoke. Apa? Duduk. Wan, kamu cuma bercanda kan? Aku memang cuma bercanda. Hana ini. Aku kerja di toko bubble tea. Tapi bosnya baik banget padaku. Beri aku 5.000. 5.000? Wan, apa ibumu bisa ikut? Aku bicara yang baik-baik. Wan, ayah dan ibu cuma khawatir kamu dalam bahaya. Mencari uang itu nomor 2. Keselamatan yang utama. Betul. Tenang saja ayah ibu. Aku tahu kok. Ayah ibu, aku angkat telepon dulu ya. Anak ini makan saja tidak bisa tenang. Halo, Guan, kan? Halo, saya ayah Kinze. Benar, saya Guan. Ada apa mencari saya? Saya sudah menyuruh sopir menjemputmu, naik mobil, dan datang ke kantorku. Saya ingin bicara 4 mata denganmu. saya. Orang ini tidak punya sopan santunnya. Ayah ibu, aku keluar sebentar ya. Loh, kenapa keluar lagi? Aku mau menemui calon mertuaku. Aku mau lihat trik apa yang dia mainkan. Aku tidak takut padanya. Ini. Nonagu, silakan ikut saya. Saya antar Anda ke kantor direktur. Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi, manajer. Prestirkin, orangnya sudah saya bawa. Silakan duduk. Nonagu, silakan duduk. Kamu juga baru selesai ujian masuk universitas, kan? Bagaimana hasilnya? Lumayan, dapat 620 poin.
620. Bagus. Sudah ada universitas tujuan? Universitas Seni Jiangcheng. Dengan nilaimu, seharusnya ada pilihan yang lebih baik, kan? Paman Qin, Anda salah paham. Sebenarnya, dengan nilaiku, jika ingin ke Jiangcheng, pilihannya tidak banyak. Jadi, yang kamu prioritaskan adalah lokasi geografis? Begitu? Ini, karena kamu tahu, Kinze akan kuliah di Jiangcheng. Makanya kamu memutuskan begitu. Bisa dibilang begitu. Bisa dibilang begitu. Guan, keputusan yang dibuat Kinze, aku dan ibunya tidak bisa membujuknya. Jadi, hari ini aku memanggilmu ke sini. Hanya ingin berdiskusi denganmu. Lihat, apakah kamu bisa mengganti universitas tujuanmu? Paman Qin, aku, untuk saat ini, saya belum ada pikiran untuk pindah universitas. Jangan buru-buru menolak dulu. Sebagai direktur grup Kin, saya rasa saya punya beberapa cara. Asal kamu setuju untuk pindah universitas, masa depan cerahmu nanti hanyalah masalah satu kata dariku. Paman Qin, hanya karena saya dan putra Anda kuliah di kota yang sama, Anda menyuruh saya pindah kota? Anda terlalu meremehkan orang, ya? Gadis kecil. Paman Qin, maaf. Saya ada urusan. Saya permisi dulu. Berhenti. Gadis kecil, saya sarankan kamu memikirkannya baik-baik. Kalau kamu pergi begitu saja hari ini, mungkin seumur hidupmu, tidak akan ada lagi kesempatan sebaik ini. Paman Qin, apakah Anda selalu seperti ini? Sombong dan meremehkan orang lain? Atau hanya bersikap angkuh pada orang biasa, seperti kami? Gadis 18 tahun, beraninya bicara seperti itu padaku? China Unicom, terakhir dihubungi dengan kartu ini. China Unicom, terakhir dihubungi dengan kartu ini. Sue, aku sudah bicara dengan gadis kecil itu. Sepertinya, aku mengacaukannya. Kok bisa kamu mengacaukannya? Kamu bilang apa? Awalnya, aku ingin melalui keuntungan untuk membujuknya pindah sekolah. Tapi tak disangka, gadis ini dia, sama sekali, tidak mempan. Kamu gila ya? Kamu bicara sama orang dengan sikap begitu? Menurutku kamu ini bisanya cuma bikin masalah. Kamu hebat. Kalau kamu hebat, coba kamu saja. Gampang ngomong doang. Sudah. Aku tidak mengandalkanmu. Sekarang lihat kan, semuanya jadi berantakan gara-gara kamu. Bukankah aku sudah bilang padamu? Turunkan sedikit egomu itu. Turunkan, anak muda zaman sekarang. Sama sekali, tidak mempan dengan caramu itu. Aku benar-benar tidak menyangka dia akan menolak. Nah, Ya? kamu mau kemana? Oh, aku mau keluar sebentar. Apa kamu mau menemui Guan? Iya. Nah, bolehkah ibu ikut menemuinya? Hah? Ibu tidak bermaksud melarangmu. Tadi ibu baru saja menelepon ayahmu. Menurut ibu, dia melakukan hal yang tidak pantas. Jadi, ibu ingin secara langsung meminta maaf kepada Guan. Oh, Tunggu mama sebentar ya. Mama mau ganti baju dulu. Haha, tunggu mama sebentar ya. Terus pakai perhiasan yang bagus untuk ketemu calon menantu mama. Sudah datang. Tolong gantikan aku sebentar. Aku mau urus sesuatu dulu. Halo, saya ibunya Kinze. Jadi ini kamu Guan? Iya, Tante. Kalian istirahat di sana dulu. Aku buatin 2 gelas milk tea. Baik, terima kasih banyak. Hmm. Terima kasih. Terima kasih. Kinze, hari ini aku harus minta maaf padamu. Tadi Om mencariku. Kata-katanya sangat keterlaluan. Aku benar-benar tidak tahan. Jadi aku memanggilmu ke sini. jangan khawatir. Ini bukan salahmu. Ayahku memang orang seperti itu. Dia ingin semua orang berpikir sesuai keinginannya. Kamu tidak perlu mengatakannya. Kata-kata yang menyinggung itu, aku bisa menebaknya, bahkan dengan mata tertutup. Guan, aku mewakili ayahnya Kinze. Minta maaf padamu. Tante sudah dengar semua kejadian hari ini. Kata-katanya memang agak keterlaluan. Ibu, saya tidak apa-apa.
Saya ini hanyalah seorang anak muda yang bekerja paruh waktu di kedai teh susu. Paman Qin adalah Presdir Grup Qin. Kami bukan dari kalangan yang sama. Saya bisa mengerti. Tidak. Kamu sudah jauh lebih baik daripada kebanyakan anak muda. Apa rencanamu ke depan? Ibu, saya belum punya rencana jangka panjang yang begitu detail. Sekarang, saya hanya ingin menabung uang sebanyak-banyaknya. Xiaowan, menurutmu berapa banyak uang yang disebut banyak? Cukup banyak sampai Paman Qin harus mengesampingkan pandangan meremehkannya. Cukup banyak sampai dia harus mengakui keberadaan saya. Nak, apakah uang benar-benar sepenting itu bagimu? Tentu saja penting, Bu. Dengan begitu, saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan. Tidak ada yang bisa mengatur saya. Gadis kecil ini memang menonjol di antara teman-teman sebayanya. Punya prinsip yang benar dan semangat pantang menyerah. Mungkin nanti. Xiaowan? Kemarilah, bantu sebentar. Oke, ibu itu Kinze. Rekan kerjaku butuh bantuanku. Kalau begitu, sampai di sini dulu ya untuk hari ini. Kinze, ayo. Oh, biar aku antar kalian. Kinze, kamu ke sana dulu. Aku ada yang mau kubicarakan dengan Xiaowan. Xiaowan, senang sekali bisa ngobrol denganmu, senang bisa mengenalmu. Untuk kejadian hari ini, Tante minta maaf lagi padamu. Tapi selama kamu dan Kinze benar-benar saling mencintai, Tante tidak akan pernah menentang hubungan kalian. Terima kasih, Tante. Oh ya, kamu pergi kerja dulu saja. Oke. Kalau begitu, aku pergi kerja dulu. Ma, kamu ngobrol apa saja sama Wan Wan? Guan itu anak yang cerdas dan berwawasan luas. Mama benar-benar merasa dia sangat baik. Mama mendukung kalian untuk berhubungan baik. Tapi sebelum menikah, kalian harus menjaga satu sama lain dengan baik. Jangan biarkan omongan orang luar melukai ketulusan ini. Aku mengerti. Ma, mau keluar ya? Kalian berdua janjian ketemu lagi? Hei nak, bukankah kamu akan mulai kuliah 2 hari lagi? Aku harus pergi dinas besok pagi. Tapi aku sudah menelepon ayahmu. Bagaimana kalau dia mengantarmu ke Jiangcheng? Bu, aku sudah dewasa. Tidak perlu kalian mengantar. Anak sulung. Nak, suruh Xiaowan makan siang di rumah ya. Halo? Anakmu bilang, dia tidak perlu kau antar ke kampus. Ini pertama kalinya dia masuk kuliah. Kita tidak mengantarnya. Bagaimana dia bisa pergi sendiri? Dia ditemani Xiaowan. Siapa? Xiaowan? Itu. Guan itu. Suwei, apa kau sudah gila? Apa kau tidak tahu apa yang akan terjadi jika mereka berdua terus seperti ini? Apa yang akan terjadi? Aku hanya ingin anakku bahagia. Aku tidak peduli. Aku tidak akan menentang hubungan mereka. Kau benar-benar tidak masuk akal. Dengar ya, gadis itu, dia hanya mengincar harta keluarga Qin. Astaga Qin Yufeng. Aku sudah bertemu gadis itu, dia sangat menyenangkan. Coba kau renungkan. Selama bertahun-tahun ini, apa kau pernah benar-benar menemani anakmu? Sekarang baru ingat peduli? Hei, kapan aku hei? Sudah sebesar ini. Qin, tunjukkan pada ayahmu. Aduh, Sangat menggemaskan. Aku ini sedang mengandung keturunan keluarga Qin kalian. Nanti ya, seluruh keluarga Qin kalian akan jadi milikku. Mengerti? Tidak bisa. Aku tidak akan pernah membiarkan hal ini terjadi. Masih sempat-sempatnya minum sup? Kinze mana? Hei, aku bertanya padamu. Hei, Kinze mana? Dia pergi keluar dengan Xiaowan. Putramu sedang dimanfaatkan orang. Kau bahkan tidak tahu? Kau tidak peduli? Presdir Qin, perhatikan nada bicaramu. Ini rumahku, bukan kantormu. Kalau mau marah-marah, silakan keluar dan belok kanan.
Malas berdebat denganmu. Bu, aku pulang. Xiaowan, Halo, Bibi. Halo, Paman. Gimana kalau aku pulang dulu hari ini? ngapain pulang? Tante sudah masak loh. Makan bareng di sini aja. Gak ada makanan. Pulang sana. Gak usah peduliin dia. Tante sudah masak sup. Sini. Cepat duduk. Terima kasih, Tante. Kinza, Hmm? di mana kamar mandi di rumahmu? Aku mau cuci tangan. Di dalam. Cepat. Antar dia dong. Aku antar kamu. Baru liburan sebentar, rumah ini. Kok bisa kemasukan maling? Aku mau bilang, aku selalu merasa tatapan ayahmu padaku penuh niat membunuh. Jangan khawatir. Dia galak cuma 3 detik. Aku nggak khawatir kok. Kan ada Tante. Cukup jadi penjamin saya. Sudah pulang. Cepat duduk, cepat. Wah, harum sekali. Tante, masakanmu enak sekali. Lihat saja, sudah bikin selera makan. Aduh, manis sekali bicaranya. Kalau suka, makan yang banyak ya. Baik. Ma, sini. Aku ambilkan nasi untukmu. Terima kasih, nak. Aku juga akan ambilkan nasi untukmu. Mau makan tidak? Ini masakan rumahku. Kenapa tidak mau makan? Aduh, Ma. Aku ambilkan lauk untukmu. Terima kasih, nak. Memang anak kandung sendiri ya. Sini. Makan. Terima kasih. Xiaowan, makan sayur yang banyak ya. Sini. Terima kasih, Tante. Makan sayur banyak-banyak bagus untuk kesehatan. Seharusnya hari ini cuma masak buat 3 orang. Ini mana cukup sih? Tante cukup kok. Ayo, makan yang banyak ya, Xiaowan. Terus, coba juga sup buatan Tante. Oke, Tante. Hei. Anak ini. Kinza? Papa sama Mama sudah sepakat. 2 hari lagi, kamu masuk kuliah. Papa akan mengantarmu. Waktunya sudah Papa atur. Aku sudah bilang tidak perlu. Aku bisa sendiri. Mana ada mahasiswa baru datang sendiri? Kinze, beberapa hari lagi masuk kuliah. Kamu mau ikut aku ke Jiangcheng? Oke. Xiaowan, orang tuamu tidak menemanimu? Hal kecil seperti masuk kuliah, aku bisa sendiri. Tidak perlu repot-repot. Ma, begini loh. Aku antar Guan ke kampus dulu. Bantu dia beres-beres. Terus, baru aku balik ke kampusku. Ayo. Makan. Makan yang banyak. Enak banget. Ambilin Guan lauk. Oke. Baik. Makan kacang ini. Tante, aku sudah kenyang. Kalau begitu, aku pamit dulu. Oh, Guan. Tante antar kamu. Kebetulan ada yang mau Tante obrolin sama kamu. Ma. Dia. Nggak usah. Ayo. Kinza, Mama tanya ya. Kamu sengaja melakukan ini untuk membuat Mama kesal atau memang kamu sudah mantap mau pacaran sama gadis ini? Mama lagi tanya kamu loh. Ini, Aku belum makan sama sekali, Bu. Cih. Ibu, Mau pulang? Tunggu sebentar.
Kinze, sejak kecil dia tidak punya banyak teman. Xiaowan, kehadiranmu bagiku ada baiknya, ada buruknya. Yang baiknya, Kinze punya teman baik baru. Yang buruknya, kamu sangat luar biasa, dengan pandangan yang melampaui orang biasa. Aku tahu apa yang ingin ibu katakan. Orang tua memang sedikit khawatir dengan anak-anaknya. Xiaowan, apa kamu benar-benar menyukai Kinze? Kamu pacarnya? Ibu, aku akan jujur padamu. Aku dan Kinze saat ini masih hanya teman. Tapi nanti bisa saja berbeda. Waktu itu setelah paman bicara denganku dan setelah aku bicara dengan ibu, aku sangat tahu antara aku dan Kinze ada perbedaan besar. Tapi menurutku, sekarang adalah sekarang. Masa depan adalah masa depan. Selama dua orang benar-benar saling mencintai, meskipun harus melewati ribuan gunung dan lautan, mereka akan tetap bersatu. Gadis baik. Tante tidak salah menilaimu. Xiaowang, ayo pergi. Sudah sampai. Ipon, Niligenf. Ipon Niligenf. Terima kasih sudah mengantarku. Kalau begitu, aku naik dulu. Ipon Niligenf untuk beres-beres. Ipon Niligenf. Untuk beres-beres. Guan. Setelah masuk kampus nanti, kamu harus akur dengan teman sekamar. Ya, hindari masalah yang tidak perlu. Kalau ada cowok yang mendekatimu, kamu harus langsung menolaknya. Mengerti? Kenapa? Karena Ipon Niligenf. Ipon Niligenf. Cowok itu, Pokoknya, nggak ada yang benar. Kamu tahu kan? Apalagi di kampus seni kalian itu. Nggak. Iya, aku tahu. Kalau kampus teknik kalian, Kampus teknik jauh lebih baik. Jauh lebih baik dari kampus seni. Jauh lebih baik. aku ingat. Kalau begitu, aku pulang dulu. Aku beneran pergi ya. Halo semuanya, namaku Guan, dari kota Yuncheng. Kalau kalian memilihku jadi ketua kelas, 4 tahun ke depan, aku akan melindungi kalian semua. bagus. Kak Gu memang keren. Momen meninggalkan rumah akhirnya tiba. Aku harus di sini, menciptakan duniaku sendiri, meraih masa depanku sendiri. Bos, Oh, halo. kontrak yang kita bicarakan kemarin sudah siap? Sudah siap. Ini. Makasih. Ayo. Dadah. Menurutmu, supermarket ini namanya Supermarket Wanze. Gimana? Keren banget. Unik dan gampang diingat. Kedengarannya berkelas banget. Wan, aku nggak lulus ujian masuk universitas. Nggak masuk universitas bagus. Kamu nggak bakal benci punya teman kayak aku kan? Dasar bodoh. Mana mungkin aku benci kamu. Sekarang kamu buka supermarket bareng aku. Sebagai rekan bisnis. Aku malah bersyukur banget. Tenang aja. Kita pasti bakal sukses besar. Yaki. Lagi lihat apa? Sampai segitunya. Lagi lihat pangeran kampus. Dia makan sendirian hari ini. Lihat deh, garis rahangnya itu. Lihat hidungnya itu. Lihat profil sampingnya itu. Ganteng banget. Lumayan lah. Biasa aja. Masih gantengan pacarku. Aku nggak percaya. Kamu pasti nyembunyiin sesuatu. Suatu hari nanti, kamu harus kenalin aku sama pacarmu itu. Si cowok ganteng level dewa. Oke. Nanti aku kenalin kamu sama orangnya langsung. Cewek ini Cantik banget. pasti banyak. Cowok yang suka dia. Hai adik tingkat. Boleh minta nomor WeChatmu? Cantik, aku juga mau nomor WeChatmu. Maaf mengganggu, adik tingkat. Maaf mengganggu.
Sudah punya pacar? Mungkinkah Xiaowan dan Kinze sudah resmi berpacaran? Xiaowan, kenapa kamu ganti nama panggilan? Space, kenapa kamu ganti nama panggilan? Spasi. Bibi sebenarnya, karena orang yang ingin menambahkan saya sebagai teman terlalu banyak, saya tidak punya pilihan selain menggantinya. Apa? Nona Wan ini populer sekali di sekolah ya? Wan, minggu ini kamu mau ketemu Kinze? Tante, minggu ini aku tidak ada waktu. Aku harus mengurus beberapa hal. Aku sudah bilang ke Kinze. Aduh. Nona Wan ini sudah lama sekali, belum juga meresmikan hubungannya dengan Kinze. Gadis sebaik ini, bagaimana kalau direbut orang lain? Semuanya, cepat kemari, dengarkan aku sebentar. Yaki, hari ini penerimaan barang serahkan padamu. Tolong ya, bantu hitung. Tenang saja, Presdirgu. Tenang saja. Serahkan Tenang saja, padaku. Presdirgu. Semuanya. Barang kita harus diberi harga yang jelas. Nanti, aku akan membuat grup pelanggan. Setiap pelanggan yang berbelanja minimal 38 yuan bisa masuk grup. Kalian bilang saja pada mereka, di grup ada promo kilat. Nah, seperti ini. Sekaligus, ingat untuk mengarahkan pelanggan agar mempromosikan dan membagikan. Cukup kumpulkan 30 like di media sosial kalian. Kalian bisa datang ke toko kami untuk mengambil paket snack kotak misteri. Ingat, kalian harus proaktif menggerakkan pelanggan untuk berfoto dan mempromosikan. Guan, kamu pintar banget berbisnis ya. Wan, dulu kamu pernah punya perusahaan ya? Supermarket Wanze. Strategi pemasarannya keren banget. Betul. Selama kita semua bersatu, kita akan berusaha agar Supermarket Wanze bisa buka cabang dalam 3 bulan. Yeay! Baiklah. Kalian bisa kembali bekerja. Halo teman-teman, toko kami baru saja kedatangan banyak sekali snack dan minuman, serta diskon untuk kebutuhan sehari-hari. Diskon kebutuhan sehari-hari. Wanze, selamat datang dan berbelanja. Wanze, selamat datang dan berbelanja. Selamat datang, selamat datang. Halo. Silakan masuk dan berbelanja. Bos, bayar. Pindai kode untuk bergabung ke grup. Ada diskon eksklusif di grup loh. Selamat datang, selamat datang. Cepat masuk dan berbelanja. Ketua kelas. Kalian sudah datang. Cepat masuk dan pilih-pilih. Nanti aku kasih kalian paket camilan edisi terbatas. Oke. Ini, buat kalian permen. Makasih, ketua kelas. Ketua kelas sendiri yang merintis usaha. Harus didukung. Cepat lihat, itu Jiang Che, si idola kampus. Kakak tingkat, badannya keren banget. Teman, boleh minta WeChat-nya? Supermarket Wanze. Ada apa dengan Xiaowan? Bukankah dia sudah punya pacar? Apa dia jadi nakal? Mau jadi cewek buaya? Supermarket. Itu halo, namaku Guan. Boleh minta tolong? Boleh aku minta tolong? Bantu sebarkan postingan ini di momen WeChat-mu? Kalau kamu bantu, aku akan kasih kamu camilan dan minuman. Bagaimana? Ini adalah promo dari supermarket kami. Menguntungkan kan? Yaki, pilih beberapa camilan dan minuman. Yang paling mahal. Ini, semua yang kamu pilih bagus-bagus. Untukmu. Xiaowan, kamu banyak banget berubah. Kok bisa punya otak bisnis sehebat ini? Nanti kalau kamu sukses, jangan lupakan aku ya. Kamu mikir yang aneh-aneh apa sih? Kita ini sahabat dari kecil. Udah lebih dari 20 tahun. Tenang aja. Nanti kita pasti akan sukses besar dan kaya raya. Kamu nggak demam kan? Kita kan baru 18 tahun. 20 tahun lebih itu dari mana? Betul juga. Kita baru 18. Aduh, pelupa banget aku ini. Ayo. Halo, boleh minta WeChat-nya? Kesempatan nih bro. Maaf, saat ini
Aku belum ada niat untuk pacaran. Entah kenapa, sekarang ini, terhadap cewek, selain Guan, aku sama sekali tidak tertarik. Tang Yu, cewek tadi cantik banget loh. Tapi kamu kan masih jadi idola kampus. Pasti banyak banget cewek yang ngejar kamu. Si Guan itu pasti nggak sukses di kampus. Dia kan nggak punya status, nggak punya koneksi. Kuliah juga percuma. Tapi dia memang hebat loh. Kak Yu, kalau kakak nggak percaya, aku telepon Lin Yusi sekarang. Kakak tanya sendiri aja. Halo? Lin Yushi, si Guan itu gimana kabarnya di kampus? Pasti nggak beres kan? Gila ya lo. Gue kasih tahu ya. Guan baik-baik aja. Guan jadi ketua kelas, dia juga buka supermarket di kampus buat usaha. Dia jauh lebih hebat dari lo. Dasar cewek kurang ajar. Berani-beraninya lo maki gue. Kak Zong. Lagi ngapain? Lagi ngapain? Akhir-akhir ini, sibuk cari uang di toko. Kamu butuh uang banget? Kamu butuh uang banget? Kalau butuh uang. Kamu butuh uang banget? Kalau butuh uang. Biar Kalau aku butuh yang uang. cari. Kamu butuh Biar uang aku banget? yang cari. Kamu butuh uang banget? Kamu sangga butuh. Halo, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Silakan coba lagi nanti. Kenapa tidak mengangkat telepon? Kenapa tidak mengangkat telepon? Kenapa tidak mengangkat telepon? Kamu lagi sibuk apa sih? Lagi ngobrol sama Guan. Kinze, kasih tahu aku. Kinze, kasih tahu aku. Ngobrol sama Guan? Kinze, Guan ini, kasih tahu aku. apa sih Kinze, bagusnya kasih dia? tahu aku. Papa tidak mengerti. Papa tidak mengerti dia. Pesan. Aku tidak mengerti dia. Ya, aku memang tidak mengerti dia. Tidak bisa. Nanti kalau Guan sudah kembali, aku harus bicara baik-baik dengannya. Aku tidak bisa membiarkan mereka terus begini. Xiaowan, pacar gantengmu itu, kapan mau datang menjemputmu? Biar aku bisa lihat juga dong. Toko baru buka belum lama ini. Sibuk lagi, banyak urusan. Makanya pertemuan ditunda. Oke deh. Yusi juga bilang, dia gantengnya luar biasa. Bikin aku penasaran banget. Aduh, kenapa kamu buru-buru? Nanti kalau kamu ketemu, dijamin kamu. Xiaowan, sudah makan? Lagi makan nih. Dulu kok aku nggak sadar. Kalau di kampus kita ada cowok seganteng ini. Ternyata ada yang lebih ganteng dari Kak Jiang. Xiaowan, lihat deh. Dia itu sama cowok idaman nomor 1 di hatiku. Susah banget dibedain. Cepat lihat. Nggak tertarik. Efrom. Bos. Kinze, Lama tidak bertemu. jangan terlalu mencolok. Aku kira kamu suka yang begini. Suka. Tapi terlalu mencolok. Minggir, cepat. Ini pacarku, Kinze. Dia itu yang kamu bilang, pacar idaman nomor 1. Kinze, ini teman sekamarku, Yaki. Halo. Ini yang sudah kamu kenal. Oh, iya. Sudah pernah. Halo. Wah,
Bukankah ini ketua kelasku? Teman ini siapa ya? Kok aku belum pernah lihat teman sekeren ini di sekolah? Ini pacarku. Kinze. Kalian berdua sudah pacaran lama? Cinta pada pandangan pertama? Atau cinta tumbuh karena terbiasa? Bagaimana kalau kamu putus saja dengannya? Pacaran denganku saja, tampan. Cewek ini sakit jiwa ya. Bagaimana kalau kamu putus saja dengannya? Pacaran denganku saja, tampan. Menurutku, dia benar-benar tidak pantas untukmu, Kinze. Lihat saja latar belakang keluarganya biasa saja, jauh di bawahku. Ayahku punya perusahaan dan memberiku uang saku puluhan ribu sebulan. Aku bahkan tidak bisa menghabiskannya. Kalau kamu bersamaku, hidupmu pasti akan lebih baik. Maaf. Hubunganku dengan Guan sangat baik. Kebaikan ini tidak bisa diukur dengan uang. Jadi, semoga kamu tidak mengatakan hal seperti ini lagi di masa depan. Datang. Miu Miu, Makan udang. enak banget. Sejujurnya, saya pikir mahasiswa seharusnya mengandalkan diri sendiri. Selain orang tua saya, setiap bulan selain uang yang diberikan kepada saya sendiri juga akan memulai bisnis sebulan bisa dapat penghasilan sampai ribuan loh. Nggak kayak ketua kelasku. Kalau nggak ada uang dari keluarga, kayaknya susah banget buat bertahan hidup ya. Kinze, coba deh pertimbangkan aku. Pembayaran WeChat 15 yuan. Pembayaran WeChat 25 yuan. Pembayaran WeChat 30 yuan. Pembayaran WeChat 16 yuan. Pembayaran WeChat 42 yuan. Aduh, maaf ya. Setelah masuk kuliah, aku juga sungkan minta uang ke rumah. Waktu baru masuk, aku buka supermarket di kampus. Aduh, sekarang lagi sibuk-sibuknya di toko. Sekarang lagi sibuk-sibuknya di toko. Nggak apa-apa. Kalian lanjut aja ngobrol, aku dengerin kok. Akhirnya modal awal terkumpul juga. Kalau tidak salah ingat, pasar saham akan segera naik. Kali ini, aku harus memanfaatkan kesempatan ini dan berjuang keras. Xiaowan, kamu keterlaluan banget. Wajah Zhou kening itu, sampai hijau kayak mau netes air. Hahaha. Apa kamu tidak merasa? Kita berdua ini seperti lampu neon raksasa. Kalau begitu, Mengerti. Kita cepat-cepat pergi saja, biar mereka punya waktu berdua. Xiaowan, Mium, aku dan Yuxi ada urusan lain. Jadi kami pergi duluan ya. Kalian makan saja. Dadah. Kalian berdua ini. Ayo, Mau kemana? aku ajak kamu keliling kampus. Apa yang menarik dari kampus? Ayo. Miss, MRV. Xiaowan, Ma, anakku sudah pulang. Halo, Tante. Oh, ya ampun. Akhirnya kamu pulang juga akhir pekan ini. Pasti capek di jalan. Ya, begini saja. Tante sekarang mau belanja. Nanti makan siang di sini ya. Tante. Aku mau pulang dulu. Mau ketemu papa mama. Baguslah. Mumpung libur begini, memang seharusnya pulang dan menemani orang tua. Begini saja. Tante suruh sopir mengantarmu, lalu menjemputmu lagi untuk makan. Bagaimana? Oke. Sampai jumpa nanti. Anak bodoh, siapkan makanan dong. Sayuran di supermarket lagi diskon lumayan hemat banyak uang loh. Iya nih, hari ini putri kita pulang, kita harus masakin dia makanan enak. Pak Gu. Aduh, Bu. Kamu ngapain sih? Cepat pulang, nanti anak kita keburu pulang. Bukan begitu. Oh, aku lihatnya kayaknya itu putri kita di mobil itu ya. Nggak mungkin. Itu mobil mewah. Mana mungkin putri kita ada di mobil mewah? Jangan ngaco deh. Iya juga. Tapi kok mirip banget ya. Ayo, pulang. Pulang masak. Ayo, cepat pulang. Terima kasih. Sudah repot-repot.
Suamiku. Itu benar-benar putri kita. Putriku, Wan. Ayah, ibu. Aduh, Wan. putriku sayang, kamu sudah pulang. Ciawan, capek nggak? Kamu pulang naik apa? Cepat banget. Rahasia. Masih rahasia? Anak ini, ayo kita pulang. Pulang, ayo. Ayah, ibu, putri kalian ini sekarang sudah jadi ketua kelas. Xiaowan jadi ketua kelas di kampus? Beneran nggak sih? Aku nggak percaya. Putriku sendiri. Mana mungkin aku nggak tahu? Dengan sifatnya yang pemalu itu. Dia bisa jadi ketua kelas? Feng, nggak percaya ya? Sini, aku tunjukin. Wah, Pagu. Guan beneran jadi ketua kelas. Lihat. Anakku sayang, kamu gimana caranya kamu bisa jadi ketua kelas? aku juga nggak tahu. Pokoknya semua orang milih. Dan hasilnya, mereka semua milih aku. Jadi, ya udah deh. Aku jadi ketua kelas. Kan sudah ku bilang, anakku yang paling hebat. Hebat. Kamu pacaran, ya? Jujur saja. Bapak Ibu, aku tadinya mau kasih tahu nanti. Karena kalian sudah tahu, aku memang sudah punya pacar. Aduh, Guan. Siapa nama cowok itu? Namanya Kinze. Kinzo? Orang tuanya kerja apa? Ayah dan ibunya sama-sama presdir. Mereka punya perusahaan masing-masing. Apa? Guan, kamu nggak ditipu orang kan? Aduh, Tampan, kaya, dan tinggi. Guan, seleramu bagus sekali ya. Istriku. putri kita ini jangan-jangan dibodohi orang lagi. Pagu ngomong apa sih? Mana mungkin aku dibodohi. Putrimu ini pintar banget tahu. Cepat-cepat nak. Cepat kirim foto cowoknya ke mama biar mama lihat. Aduh, betul. Oke, siap. Aduh. Nak, cowok ini ganteng banget ya. Ganteng banget. Sudah. Kalian lanjut, nonton saja. Ayah, ibu, aku mau makan malam di rumah Kinze. Oke, sepa sana. Sepa. Hati-hati di jalan ya. Iya, tahu. Cicipi masakan tante ya. Baik. Suwe! Su? Datangnya pas banget nih. Makan malam bareng anak-anak yuk. Aku tidak mau makan bareng mereka. Mau tidak? Cepatlah. Suruh ayahmu makan bersamamu. Aku mau ke toilet dulu. Halo, Paman. Uhuk. Loh, kok pada nggak makan? Ayo, cepat-cepat. Ini enak banget loh. Makan yang banyak, ayo. Ambil sendiri dong. Kenapa kalau aku datang sendiri, cuma bisa makan sayur rebus? Begitu Guan datang, langsung mewah begini. Ini sih pilih kasih banget. Kenapa kamu ngelihatin aku begitu? Kalau nggak makan, keluar. Makan? Gimana mau makan? Nggak ada piring sama sumpitnya. Masih berharap aku layani kamu? Aku udah melayani kamu 20 tahun. Ambil sendiri sana. Tante, ini bagus banget. Kalau suka, tante kasih buat kamu. Beneran? Hahaha. Aku mau bilang sesuatu. Guan, ikut aku sebentar. Ada hal penting yang mau aku bicarakan sama kamu. Guan, aku akan terus terang sama kamu. Bersama anakku, jangan pernah kamu pikirkan. Anakku itu bukan orang yang bisa kamu dekati. Paman Kin, kalau Paman sudah bilang begini, kurasa tidak. Kulihat Bibisu cukup senang aku bersama Kinze. Itu karena dia sudah kamu tipu. Jangan kira aku tidak tahu. Apa kamu benar-benar menyukai Kinze? Kamu hanya mengincar uangnya saja, Begini saja, kita buat kesepakatan. Aku akan memberimu sejumlah uang. Kamu tinggalkan anakku selamanya? Bagaimana? Berapa? 10 juta. Cukup untuk hidupmu nyaman seumur hidup. Hmm, Kenapa kamu tertawa? Hei, jangan serakah ya.
Begini saja, Paman Qin. Aku akan memberimu 10 juta, dan kamu tidak akan lagi ikut campur urusanku dengan Kinze. Bagaimana? Hah? Aku tidak salah dengar, kan? Kamu memberiku 10 juta? Hah? Apa kamu pernah lihat 10 juta? Kalau begitu, bagaimana kalau kita bertaruh? Baiklah. Kamu mau bertaruh apa? Jika aku bisa mengeluarkan 10 juta, kamu harus menyetujui satu syarat dariku. Sebaliknya, aku akan menyetujui satu syarat darimu. Bagaimana? Seorang mahasiswa biasa? Mana mungkin bisa punya uang 10 juta? Baiklah, hari ini aku akan lihat sendiri. Bagaimana kamu bisa menyulap 10 juta ini? $20 juta lebih. Mana mungkin kamu punya uang sebanyak ini? Uang ini kamu dapat dari mana? Oh iya. Apa bibisu yang memberikannya padamu? Tentu saja. Oh, aku sendiri yang mencarinya. Apa Bapak? Menganggapku anak 3 tahun. Seorang mahasiswi yang baru masuk kuliah. Mana mungkin bisa menghasilkan uang sebanyak ini? Saya, saat baru masuk kuliah, sudah membuka supermarket di dalam kampus. Uang hasil keuntungan itu saya gunakan untuk membeli saham. Dengan pandangan Paman Qin di dunia bisnis, tidak mungkin tidak tahu saham potensial yang sedang sangat populer belakangan ini, kan? Keberuntungan saya sangat bagus. Semua yang saya beli naik drastis. Seorang mahasiswi membuka toko, bermain saham. Dalam beberapa bulan menghasilkan 20 juta. Mana mungkin ini? Paman Qin, Bapak percaya atau tidak, nantinya, jika saya datang ke grup Qin dan mengetuk pintu rumah Bapak, Bapak sendiri yang harus turun membukakan pintu untuk saya. Oh iya, janji kamu padaku. Jangan sampai lupa. Kamu mau aku janji apa? Untuk sementara, belum kepikiran. Nanti kalau sudah kepikiran, baru aku kasih tahu. Tante, aku ada urusan di rumah. Aku pulang dulu ya. Kamu ngomong apa lagi sama Guan? Begitu gadis itu pergi, dia bilang ada urusan di rumah. Buruan mau pulang. Kamu tahu nggak, gadis kecil ini, berapa banyak uang di ponselnya? 20 juta! Kurang dari setengah tahun, gadis ini ternyata menghasilkan 20 juta! Dulu aku buta. Dulu aku selalu berpikir, dia mengincar uang keluarga kita. Gadis ini bukan hanya bisa menghasilkan uang, dia itu seperti ayam bertelur emas. Aku sudah bilang padamu dari dulu, Guan ini bukan gadis biasa. Waktu awal masuk kuliah, cowok-cowok yang mengejarnya. Antre dari gedung kuliah sampai pintu gerbang. Kalau begitu, kita harus suruh anak kita untuk menjaganya ketat-ketat. Jangan sampai dia direbut orang lain. Kamu pikir Xiaowan itu seperti kamu? Aku kan sibuk kerja. Aku sih nggak pernah main mata sama cewek lain. Sepertinya aku harus menyuruh putraku cepat-cepat menikahinya. Kinze, aku ingin bicara denganmu tentang kamu dan gue. Kalian berdua ya, mulai sekarang, aku tidak akan ikut campur lagi. Kamu kan dari kecil sudah punya pendirian sendiri. Liburan musim dingin tahun ini, pulang lebih awal ya. Aku dan ibumu sudah sepakat, ajak Xiaowan ke sini. Kita sekeluarga makan malam bersama. Dan lagi, di kampus sering-seringlah kasih kabar. Jangan sampai kami khawatir terus ya. Xiaowan, Kamu ngobrol apa saja sama ayahku? Dia bilang, Tidak akan ikut campur lagi urusan kita berdua. tidak akan ikut campur lagi Tentu urusan kita berdua. saja, aku meyakinkan Paman dengan kemampuanku. Xiaowan, terima kasih. Ibu antar sampai sini saja ya. Nanti ada yang menjemputku ke stasiun. Oke. Aku sayang kamu. Ini Hadiah buat kamu. Ada hadiah besar lagi di samping tempat tidur. Makasih nak. Mama sayang kamu. Aduh, sudahlah, sudahlah. Ayahmu ini hampir jadi tak terlihat. Aduh, ada juga buat ayah. Aku siapkan maotai buat ayah. Di laci kedua. Benar-benar putri kesayanganku. Tidak sia-sia, ayah menyayangimu. Di luar sana, ingat makan tepat waktu. Kalau dingin, pakai baju hangat. Kamu jangan sering begadang. Iya, tahu. Cepat pulang sana ya. Aku pergi dulu. Putri kita benar-benar sudah besar. Menurutmu, putri kita tidak mungkin benar-benar. Omong kosong apa itu? Kalau kamu terus bicara omong kosong begitu, aku bisa saja membuang semua mautaimu itu.
Aku cuma asal bicara. Lihat, kamu langsung marah? Kamu ini? Hei, Tunggu aku. Hei, kuncinya ada padamu atau padaku. Pak Gu, lihat ini, hadiah besar. Yang dibilang, Wan, ini dia. Wah, memang anakku. Pak Gu, cepat lihat. Ini pasti mahal sekali. Barang semahal ini, anak kita. Jangan-jangan benar seperti yang kubilang. Terus, Wan kita ini dari kecil sudah punya ambisi. Barang-barang ini pasti dia dapat dari hasil kerja kerasnya sendiri. Aduh. Aku cuma khawatir berlebihan. Bagaimana kalau... Aku simpan dulu anggur ini. Ya, simpan saja. Simpan baik-baik. Nanti saat tahun baru, saat Wan pulang, kita bertiga buka botol anggur ini bersama. Cepat lihat, antrian mahasiswa baru sudah sampai ke Taman Bunga. Guan, area yogurt kosong lagi. Cepat hubungi gudang untuk pengiriman darurat. Ganti baris kedua keripik dengan produk baru. Cepat, ayo sibuk semuanya. Halo Pak Wang. Rencana pengembangan bersama kita, sistem pengiriman kampus. Saya sudah tandai titik keuntungannya. Oke. Kalau begitu, kita jalankan sesuai rencana ini. Guan, kamu sudah bekerja keras. Nggak apa-apa kok. Badanku kuat banget. Justru kamu lagi sibuk proyek besar apa nih? Aku sama ibuku lagi belajar cara mengelola perusahaan. Kamu itu ya, sibuk ngurus supermarket, sibuk ngurus pasar saham juga. Berjuang di dua sisi. Aku nggak boleh jadi bebanmu. Mumpung kamu di sini hari ini, aku ajak kamu ketemu mitra bisnis kerajaan bisnisku. Gimana? Ayo. Wah. Guan ini benar-benar dewi perang bisnis. Cara dia beraksi ini, kalau di zaman dulu, dia itu reinkarnasi Wu Zetian. Betul banget. Sistem kampus baru stabil, langsung bikin sistem pengiriman. Sekarang malah kerjasama sama perusahaan luar kampus. Dengar-dengar, agen dari universitas sebelah datang sendiri buat bahas kerjasama. Kak Lin, di internet lagi ramai, dibicarakan. Kalau Guan itu punya Pacar yang super ganteng. masa sih? Ganteng juga nggak bakal ngalahin Kak Jiang Che. Dia kan idola kampus. Udah 3 tahun berturut-turut jadi nomor 1. Terima kasih atas kerja keras kalian. Ketampanannya ini, waktu Dewi Nuwa membentuknya, pasti pakai cheat ya? Aku yang buta. Kak Jiang Che di depan dia. Masih terlalu muda. Ini pacarku Kinze. Mohon bantuannya nanti. Selamat datang. Ganteng banget. Mereka berdua. Cocok banget. Ini Xiao Chen, manajer barang. Ini Xiao Jiang, kepala gudang. Halo. Yusi, kalian sudah pernah ketemu? Hai. Ini bendahara utama kita. Yaki. Halo. Kalian semua ditipu sama dia. Guan itu cuma cewek matre sejati. Tang Yu, kenapa kamu di sini? Kamu siapa? Mau apa ke sini? Guan itu main dua hati. Apa? Hubungan dia denganku belum berakhir, tapi dia sudah pacaran dengan pria lain. Aku ini siapa? Kamu Kinze, kan? Guan itu cewek murahan. Saat dia pacaran denganmu, dia belum putus denganku. Tang Yu, kamu sudah selesai bikin onar? Kapan kita pernah pacaran? Dulu kamu terus mengejarku. Aku tidak menolak. Kenapa kamu bisa pacaran dengan pria lain? Hah, lucu banget. Tidak setuju, tidak menolak. Kamu lagi nyari cadangan ya? Kamu siapa? Kamu mahasiswa sini. Tang Yu, menurutmu ada yang percaya dengan omonganmu sekarang? Tang Yu, kamu datang ke kampus orang lain hanya untuk memfitnah dan menjelek-jelekkan, kan? Aku. Lagi pula, meskipun dulu Guan pernah mengejarmu. Terus kenapa? Xiaowan, seleramu sekarang lumayan juga. Dulu seleramu itu apa-apaan sih? Anggap saja aku buta. Guan, aku salah. Kamu pasti masih punya perasaan padaku, kan? Ayo kita mulai lagi. Apapun yang kamu minta, aku akan lakukan. Jangan ladani orang seperti dia. Sialan. Tang Yu, kamu bilang akan melakukan apapun yang kuminta, kan? Betul. Seorang pria sejati tak akan menarik ucapannya. Baguslah. Kalau begitu, silakan pergi dari sini dan menghilang selamanya dari pandanganku. Oke? Guan, kamu mempermainkanku. Izis. Orang sepertimu
Bahkan tidak pantas mengikat tali sepatu Guan. Kamu berani memukulku? Kamu ini laki-laki atau bukan? Tang Yu, aku sedang dalam suasana hati yang baik sekarang. Jadi aku tidak ingin meladenimu. Dalam rencanaku ke depan, tidak pernah ada tempat untuk sampah sepertimu. Lain kali, jika kamu berani muncul dalam jarak 3 meter darinya, aku jamin kamu tidak akan bisa bertahan di kota ini. Cuma buka supermarket bobrok saja, aku tinggal jentikan jari saja, yang ngejar aku bisa antre sampai luar kampus, dan mereka lebih hebat dari kamu, Guan. Buka matamu lebar-lebar dan lihat. Perusahaan-perusahaan yang dikendalikan Guan bulan lalu laba bersihnya 1,27 juta. Direktur Gu. Maaf, Anda siapa? Apakah Anda direktur Gu dari grupku? Betul, saya. Begini, pemerintah kota secara khusus meminta wawancara dengan Anda. Mereka merekomendasikan Anda untuk nominasi 10 pemuda berprestasi nasional. Apakah Anda hari ini bisa meluangkan waktu? Maaf, saya sudah ada janji hari ini. Besok jam 10 pagi, Anda bisa datang ke sini menemui saya. Wah, baik, Prastirgu. Wan, 10 pemuda berprestasi. Kamu hebat banget. Aduh, kalau dibandingin sama orang, bikin mati, karier sukses, cinta manis. Aduh Tuhan, kok pilih kasih banget sih? Cepat kasih tahu rahasia biar nggak jomblo lagi dong. Tenang saja, keberuntungan cintamu akan segera datang. Lihat apa? Cepat pergi sana. Kenapa harus? Orang yang dulu mengejarku ini, kenapa sekarang dia bisa mengungguli aku? Pak Gu, kamu tenang banget ya. Putri kamu sudah jadi orang terkenal, tapi kamu masih diam saja. Orang terkenal apa? Kamu, maksudmu apa? Aduh. Pak Gu, Pak Bos. saya selalu merasa kamu punya potensi besar. Kalau departemen kita punya lebih banyak orang yang rajin dan mau bekerja keras sepertimu, pasti penjualan kita akan naik. Terima kasih atas bimbingannya, Pak Bos. Saya pasti akan bekerja keras lagi. Nanti malam ada acara pertemuan industri. Kamu ikut saya ya, biar kamu bisa kenalan dengan banyak orang. Ambil ini. Ini sudah. Semuanya kembali bekerja, ya? Pura-pura tidak tahu apa-apa. Zhang kecil. Menurutmu, Pak Bos ini biasanya kalau ketemu aku mukanya selalu datar. Hari ini dia kenapa ya? Lihat saja sendiri. 10 pemuda berprestasi terbaik nasional. Video wawancara Guan anakmu itu loh. Udah viral di mana-mana. Wah, ini beneran anakku. Aduh. Halo sayang. Guan kita sukses besar. Seorang mahasiswi dari keluarga biasa, ternyata bisa jadi salah satu dari 10 pemuda terbaik nasional. Gadis ini memang luar biasa. 8137 3 China Unicom, 182 China Unicom, 12 China Unicom, Panggilan video. Panggilan video. Suwei, kamu tahu tidak? Sekarang Guan sudah jadi salah satu dari 10 pemuda terbaik nasional. Hin, aku tidak peduli berapa banyak penghargaan yang dia dapat, berapa banyak bisnis yang dia mulai, atau berapa banyak uang yang dia hasilkan. Aku hanya peduli satu hal. Menantu untuk anakku harus dia. Halo Tante. Guan, ini kan sudah liburan. Bagaimana kalau kita kumpul-kumpul dua keluarga? Kamu dan Kinze sudah pacaran selama ini. Sudah waktunya bertemu orang tua. Ya. Ma, Ya. aku ikut kamu saja. Oke. Ma, aduh. Ayah, Ibu, aku sudah membawa pulang. Menantu idaman kalian? Yang selalu kalian impikan. Halo, Paman Bibi. Aduh, anak muda ini lebih tampan dari di foto, ya. Mata dan alisnya benar-benar menawan.
Guan kecil kita ini memang pintar memilih pasangan. Halo. Halo, Paman. Ma, putrimu ini di luar sana adalah presdirgu yang disegani, yang bisa mendapatkan apapun yang dia mau. Para rekan bisnis pun memanggilnya presdirgu. Di mata ibu, kamu akan selalu menjadi gadis kecil yang diam-diam memakai sepatu hak tinggi ibu. Ayah, Ibu. Xiao Wan, kamu sengaja mengajakku bertemu. Apa karena ada yang bisa saya bantu? Pak Qin, Bapak ingat kan? Dulu Bapak pernah bilang akan mengabulkan satu permintaanku. Haha, tentu saja ingat. Tapi saya juga sudah bilang, tidak akan ikut campur lagi urusan kamu dan Kinze. Permintaan apa lagi? Pak Qin, saya harap Bapak bisa rujuk kembali dengan Busu. Saya tahu di hati kalian masih belum bisa melupakan satu sama lain. Kalau tidak, kenapa setelah bertahun-tahun bercerai, kalian tidak menikah lagi? Bukankah itu karena kalian masih belum bisa melupakan satu sama lain? Jujur saja nak, pikiran itu memang ada. Tapi, sifat ibumu itu, kamu juga tahu, kan? Apapun yang saya katakan, dia tidak akan dengar. Kalau tidak dicoba, mana tahu. Bapak berusaha sendiri memang sulit. Tapi sekarang kan, ada saya yang bantu. Lagi pula, Busu sangat menyukaiku. Selama saya memohon padanya, kita tidak perlu takut, tidak bisa menaklukkan benteng ini kan? Baiklah, kalau begitu, saya serahkan padamu. Pak Qin, Busu, ini orang tua saya. Halo. Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Terima kasih kalian sudah membesarkan Xiaowan. Putri yang begitu cerdas dan luar biasa. Jujur saja ya, anak saya bisa menikahi Xiaowan kalian, itu adalah berkah bagi keluarga Qin kami. Aduh, Besan, seharusnya kami yang bilang begitu. Seharusnya kami yang bilang, Xiao Ze ini sangat perhatian dan dewasa. Xiaowan kami bisa bertemu dengannya, itu adalah berkah dari kehidupan sebelumnya. Betul sekali. Kami masih khawatir keluarga kami yang sederhana ini. Keluarga kami yang sederhana ini tidak sepadan dengan keluarga kalian. Aduh. Jangan bilang begitu. Menurut saya ya, kedua anak ini punya selera yang bagus. Sama seperti seseorang yang mengejar saya dulu, tidak ada bedanya sama sekali. Lihat kan? Sudah kubilang, lebih lancar dari yang dibayangkan. Ayo kita duduk-duduk. Duduk. Ayo. Duduklah. Duduk. Sering-sering kontak ya. Haha, selalu diterima. Main-main ke rumah ya. Pasti dong. Kapan-kapan ya, aku yang traktir. Cicipi masakan pasanganku. Aduh, senang sekali ngobrol hari ini. Lain kali kita janjian main mahjong ya. Boleh. Aku sudah lama tidak menemukan lawan. Paman, Bibi, jaga kesehatan ya. Wan. Mobil ini pasti seharga 10 tahun gajiku ya. Nah, kedua keluarga ini perbedaannya besar sekali. Kalau kamu menikah ke sana, bagaimana kalau kamu disakiti? Betul. Ayah, Ibu, lihat punyaku. Pak Tua. Cepat, kemari lihat. Wah, joknya ini lebih empuk dari sofa di rumah kita ya. Dasar anak nakal. Beli mobil, tidak bilang-bilang dari awal. Ayah, kenapa masih bengong? Cepat, ini nanti akan jadi kendaraanmu. Kinze, aku dan ibumu sudah rujuk. Kalau bukan karena Xiaowan yang dengan tulus mendamaikan kami, kita berdua masih belum tahu sampai kapan akan begini terus. Nanti kalau dia bersikap baik, baru akan kuberi kesempatan. Ayo. Selamat tahun baru. Happy New Year. Tahun ini, keluarga kita berdua berkumpul bersama untuk pertama kalinya. Aku harap setiap malam tahun baru nanti, keluarga kita berdua bisa berkumpul bersama. Ayah. Koreksi sedikit ya. Kita ini sudah jadi satu keluarga. Betul. Kita ini sudah jadi satu keluarga. Kita sudah menjadi satu keluarga yang saling mencintai. Bagus. Ayo, bersulang untuk keluarga. Bersulang. Pelan-pelan. Kenapa minum sebanyak ini? Ini latihan dulu. Nanti di pesta pernikahan, aku harus membuat ayah dan ibu mertua senang dengan minum bersamanya. Oke.
Kita tidur sebentar. Tidur? Ini